ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Terjemah. Lo baca ukung terjemahnya. Surah Al-Falaq. Muqaddimah. Surah ini terdiri atas 5 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Fil. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya waktu subuh. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW salat dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas dalam perjalanan. Pokok-pokok isinya perintah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Surah ini dan surah sesudahnya diturunkan ketika Ubaid seorang Yahudi menyihir Rasulullah SAW dengan memakai pintalan kain yang di dalamnya terdapat 11 bundiran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW tempat pintalan itu dan didatangkan di hadapannya. Lalu Rasulullah SAW diperintahkan supaya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca 2 surah itu. Setiap kali membacakan 1 dari 2 ayat surah itu, terlepaslah 1 ikatan, lalu merasakan keringanan pada tubuhnya, sehingga semua ikatan pintalan sihir itu terlepas dan beliau dapat berdiri tegak seakan-akan baru terlepas dari ikatan yang membelenggunya. Terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terjemah. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, dari kejahatan sesuatu yang telah Ia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari perempuan tukang sihir yang menghembus pada simpul tali, dan dari kejahatan pendengki ketika melakukan kedengkiannya. Nakan banyu lah. Lah. Makan ketupat tadi dia. Belum ke rumah makan ketupat tadi. Nak tulak kejaji aman tadi. Ahad nih. Abangnya. Bakaya no. Baka pa. Ini anak pe. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ini kepada Nabi kita nih, Tuhan mana namanya Allah, yaitu yang dikata tuh a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan sesuatu yang telah Ia ciptakan. Kalau dipatok ular, nah itu kejahatan yang diciptakan Tuhan. Kalau jelas, kalau disangat halilipan, kalau terkena racun, kalau kena racun punya minum racun. Nah, jadi ini artinya minta perlindungannya luas ini daripada kejahatan barang yang halaka dia Tuhan itu menciptakannya.
kejahatan yang diciptakan oleh Tuhan, angin yang membahayakan. Kita kada tahu kalau rihol ahmar, angin merah itu bisa ada betampor tuh. Nah itu bisa membahayakan awak. Jadi kita berlindung daripada itu tuh. A'udzu ini sudah sama kita seripakan kah? Aza ya uzu iyazan. Coba. Aza ya uzu iyazan. Nah, aza ya uzu iyazan. 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 Nah, tersimpakan. Sampai tersimpakan sampai azaya uzu iyazan. Bahwa aizun us ma'azun iza yuazu. Jadi nang ka 14 auzu. Jadi kalau yang itu kan fil amar, katakan oleh engkau hai Nabi Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh dari kejahatan sesuatu yang telah engkau ciptakan. Jadi mak di sini sesuatu mak mausul kan, khalaqa fi'il madi yang telah menciptakan ia Tuhan, kan itu sesuatu tuh deh nang ciptaan Tuhan objek itu nang jadi jahat kayak racun kan membahayakan, berlindung supaya jangan keracunan. Atau binatang-binatang yang membahayakan itu nah supaya jangan menyangah termasuk ini. Atau apalagi kalau tersipak, apakah di jalanan tersipak misalnya membahayakan, kemudian pulang kita berlindung daripada kejahatan malam. Gasik itu artinya malam. Malam ini bisa berbahaya. Malam ini nih, iza waqaba, apabila dia telah gelap gulita. Gelap gulita ini bisa ada angin malam yang merusak awak, atau perampok atau hantu-hantu yang mengganggu. Nah ini kalau dia sudah kadap, kemudian masih tarang, ini tak kurang sedikit. Lalu pulang, wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembus pada simpul-simpul tali. Jadi nafasat ini artinya kepanjangan. Pada kita arti itu napason, napasa yang puso asal meniup. Dan napasa yang puso artinya itu meniup. Meniup.
napasa yang puso napsan napison umpus meniup. Jadi kalau isim anunya mubalagahnya napason. Lalu untuk jama perempuan napasat. Nah, artinya itu perempuan-perempuan peniup, perempuan-perempuan meniup. Jadi dalam kalimat ini nang ditambahi ke anu dalam artinya napanya nang ditambahi kita. Ya ada lebih artinya. Dan dari perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembus pada simpul-simpul tali. Ukat itu bundalan atau simpulan-simpulan tali. Ukat. Jadi ukat itu buhul-buhul tali. Napasat artinya perempuan yang meniup. Jadi yang ditambah di sini apa? Ditambah ini ukongolo, yaitu dari perempuan-perempuan penyihir, dari perempuan-perempuan tukang sihir. Itu ditambahlah. Padahal arti napasat itu napasa yang puso, napsan. Jadi ismul mubalagahnya apa? Napason, laki-laki yang peniup. Napasat, perempuan-perempuan yang meniup. Pil okadi pada bundalan tali, buhul tali. Nah disitunya cara menyihir lah. Jadi ada tali bebuhul, bacakannya mantra ditiup situ. Ini bibinnya menggawe. Ini menandakan artinya kalau penyihirnya tuh ini dipilih mujarab benar daripada penyihir lelakian. Nah jadi ini kalimat yang ditambah oleh Pak Pengarang apa? Dan dari perempuan-perempuan tukang sihir. Pada napasat itu dari kejahatan napasat perempuan-perempuan peniup, yang sering meniup, menghembus, yang menghembus pil ukat pada simpulan-simpulan tali. Lalu tambahannya supaya mengerti ditambahin dari perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembus pada simpul-simpul tali. Jadi napasat itu perempuan tukang hembus, meniup, menghembus di tali, membaca mantra sihir. Ini tampuh pada lalakian kalau bibinian yang menyihir. Jadi ini hanape ditambahi oleh pengarang apa? Perempuan-perempuan tukang sihir. Lepas satunya kita perempuan-perempuan peniup fil uqadi pada buhul tali. Ukatnya buhul tali, jadi tali itu berbuhul. Bacakan mantra ditiup oleh bibinian tadi untuk menyihir. Itu lebih
Jadi kita lebih mujarab pada sihir lelakian. Jadi apa tadi nafasat tadi men? Isim apa tadi? Al-amsilatul mubalagah. Jadi nafasat apa? Perempuan-perempuan yang sering meniup bil uqad pada tali. Maksudnya menyihir nih. Jadi ditambahi dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembus pada simpul-simpul tali. Lalu wa min syarri hasidin, dan daripada kejahatan si pendengki idza hasada, apabila dia hasada mendengki atau bila dia bereaksi. Namun ia mendengki aja tapi gana kadang dia bereaksi belum berbahaya lagi. Tapi bila ia sudah bereaksi, nah itu membahayakan. Di dahulu di Pulau Pinang itu Payo, rumah makan Kanca. Jadi nang para daerah situ sama-sama tukang rumah makannya badengkian. Ya rumah makan Kanca tuh bila bermasak pada saat setengah harianan paling sejam 2 jam basi. Dapat nang dengki ini iza hasad apabila dia mendengki, apabila dia bereaksi. Jadi mungkin aja di jiran-jiran kita ini, apalagi kita berduit, dihormati, mungkin aja ada pendengki. Kita minta perlindungan nih daripada si pendengki nih. Idza hasada apabila dia mendengki, apabila dia bereaksi. Punya dengki-dengki aja kada mah mikirakan apa-apa. Dan terlebih kalau pedagang emas. Jadi di Palangka tuh dulu ada abahnya DC. Punya DC apa Pak? Ulah abah ulu tuh pedagang ada nama Pak ya. Ya aku suruhkan ini Al-Falaq An-Nas nih baca terus. Kira-kira dibacanya karena mantra juga. Nah, jadi ini doanya nih. Dan berlindung daripada ini atapnya kemana nih okong lo wamin syariah sedina kemana atapnya wamin syawin nafasa, atapnya mana wamin syawin nafasa tipe wamin syariah hasidin kemana atapnya dah wamin syawin nafasa tipe bisa juga ke atas sesekali min syarima khalaq, berlindung daripada kejahatan barang yang Tuhan mencipta. Dia bertiga situ simul aja kita aitnya itu min syarri ma khalaqahu, daripada kejahatan barang yang Tuhan menciptanya. Hanya ular membahayakan kalau berlindung supaya jadi patok ular, dan halilipan membahayakan kalau berlindung supaya jangan karena sangatnya tadung tilambang nape. Tahu kayak kamu tadung tilam ada tahu anahan tahu ngomong tahunya tadung tilam tuh ya ampun lalakian kan tuh kan udah menyangat tapi ini ada tahu kan sependang kene ada bibinian misalnya tumat-tumat balakinya payo langkar ada nang mendangke nang mau kita tuh dangke nape tarabut bibinian kita hendak betul ada bibinian teh nang memarai kawinnya. Nah itu awas nang memarai itu kena bisa diulahnya tapisah kalau kebine atau ya tuh timbul ladang kita tuh nya atau on bibinian tuh nabu pacaran
Makanya bipinian nih menduakan ke situ berpacaran juga. Nah, bisa saingan nih. Dan anu ini kalah, ada tapi berduit lo kasih tuainya. Nah, itulah timbul dengki. Awas lalakian tuh karena bisa ditamparnya ya. Nah, jadi kita dari pendengki nih kalau nya sudah bereaksi itu membahayakan kita. Kita berlindung. Jadi punya dengki disambangnya hendak ditamparnya kita. Kada bertamuan kabul kita membaca al-falaq nih. Tapi harus digendeng lawan anas. Lo perlu gendeng 3 al-qul wallah, apalagi mun Fatihah 4. Baca Fatihah 4. Minta bujur-bujur minta lawan Tuhan supaya jangan talindung. Supaya kita talindung daripada kejahatan-kejahatan ini. Kakawanan jantan kadang tahu boleh jadinya kawan tuh lawan kita dengki mau. Dari kejahatan yang menghambus dari perempuan-perempuan sengsir yang menghambus, yaitu tukang-tukang sihir, perempuan yang menghembuskan sihirnya pada simpul-simpul tali yang dibuatnya pada pintalan. Kemudian pintalan yang berbuhul itu ditiup dengan memakai mantra-mantra tanpa ludah. Ujar Ajamah Sarene. Ini ahli nahu juga Ajamah Sarene telah mengata Ajamah Sarene tadi sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak perempuan Lubait yang telah disebutkan di atas. Hanya Lubait itu menyihir Nabi. Jadi dibantu oleh anak perempuan ini meniup di tali tadi. Nah, sudah bereaksi, sudah ke hadapan Nabi. Tapi datang Jibril, baca An-Nas, baca Al-Falaq, lalu sihiran itu mentah. Wa min syarri hasidin, dan daripada pendengki idza hasada apabila dia, dan daripada kejahatan pendengki ketika melakukan kedengkiannya atau apabila dia menampakkan kedengkiannya lalu berusaha atas melakukan berbagai hal untuk memuaskan kedengkiannya yang dipendamnya itu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Lubait. Lubait ini mendengar Nabi itu diangkat menjadi rasulnya, dengkinya. Cuma dengki ini apa garang? Nang sainting-intingnya tuh kita kada katuju melihat inya itu sugih. Itu dengki udah. Kada katuju inya itu jadi alim. Kita kalah. Itu sudah termasuk dengki udah. Kada katuju kita tuh inya tuh tanama sedangkan kita kalah kada. Maksud itu sudah dengki. Kayak itu aja udah. Apalagi bereaksi kita hendak meruntuhkan lawan nikmat inya tuh supaya kada tanama lagi. Dan itu apalagi itu tuh artinya dengkinya tuh hasad bereaksi. Nang sekadar dengki aja hasid tuh dengki. Cuma kada hasada, kada bereaksi, itu sudah dilarang. Sudah dilarang. Hati itu kada nyaman, Lubait tadi. Rasulullah diangkat menjadi nabi. Kada bereaksi kalau apalagi menyihir nih. Supaya nabi mati, nyaman kada ada lagi nang diagung-agungkan oleh nang lain. Nah, ini Lubait ini bukan mana ini
dan dari orang-orang Yahudi yang dengki terhadap Rasulullah. Jadi buan Yahudi itu kada katuju kalau Nabi kita itu nang diangkat jadi Nabi, kada bubuhan nang katurunan Ishak, kada nang katurunan ini kan nang diangkat menjadi Nabi katurunan Ismail. Kehendak buhan Yahudi itu yang diangkat menjadi Nabi ini keturunan buhan inya, buhan Ishak, tanya nang suku inya nang dijadikan Nabi. Ini suku Quraisy loh, buhan Yahudi itu dangki. Sedangkan Lubayt tadi orang Yahudi dangki, kada ketuju beri muaranya nih, ini nang dihormati nih, disihir supaya mati. Nah tapi sihiran tadi sudah datang Jibril bacain Rasulullah itu, nah kada mempan lagi sihir itu, di tali-tali itu di sihirnya di lalu amblas sihir. Penutup surah Al-Falaq memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan, kejahatan malam, kejahatan malam. Apabila sudah kadap tuh malam tuh artinya bisa macam-macam tuh, angin malam atau perampok kah atau hantu-hantu kah itu. Nah, lawan subuh. Nah, itu termasuk anus itu juga. Hubungan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kedua-duanya sama mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan. Cuma surah Al-Falaq ini urusan kejahatan yang nampak. Surah Al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan diri dari segala bentuk kejahatan. Sedangkan surah An-Nas itu memerintahkan untuk memohon perlindungan dari jin dan manusia yang menghancurkan untuk akhirat. Terus pulang surah Al-Ikhlas, baca lagi ukung. Surah Al-Ikhlas Muqaddimah. Surah ini terdiri atas 4 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah An-Nas. Dinamakan Al-Ikhlas karena surah ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok isinya penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, Dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat tempat bergantung kepadanya segala makhluk. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya. Tafsir, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai Tuhannya, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Dia adalah Allah yang Maha Esa, Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala adalah zat tempat bergantung kepadanya segala makhluk. Artinya, Dia adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak karena tidak ada yang menyamainya, dan tidak pula diperanakkan karena mustahil hal itu terjadi baginya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya atau yang sebanding dengannya. Penutup, surah Al-Ikhlas ini menegaskan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Hubungan surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq. Surah Al-Ikhlas menegaskan kemuliaan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan surah Al-Falaq memerintahkan agar semata-mata kepadanya lah orang memohon perlindungan dari segala macam kejahatan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Padahal dalam surahnya itu ada kalimat ikhlas. Kalau Al-Baqarah, karena dalam surah itu ada kalimat Al-Baqarah. Wadduha, dalam surah itu ada kalimat Ad-Duha. An-Nas, karena dalam surah itu kalimat An-Nas. Al-Balad, dalam kalimat itu ada Al-Balad, jadi surah Al-Balad. Ini Qul Huwallah, di dalam ayatnya itu kan ada kalimat ikhlas. Nah, kan ada kalimat ikhlas. Nah ini nih. Lalu Qul Huwallahu Ahad, katakan oleh engkau, wahai Muhammad, katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Jadi di situ dulu kongoloy, huwa, dia pencipta alam, yaitu Allah, yaitu Asa. Berarti huwa mubtada. Berarti huwa mubtada. Allah, habar kedua, Ahad, huwa, habar pertama, ahadun, habar kedua. Atau di sini Allahu ini badal kepada huwa, badal bayan, badal ba'd, badal kulli minal qul. Katakan oleh engkau, dia Allah, dia yaitu Allah. Nah, badal apa tak? Badal qul, kalau benar qul. Lalu ahad, habar. Atau di sini huwa ini kita ulah mubtada. Katakan oleh engkau, dia yang mencipta alam. Lalu habarnya Allah. Ahadun, habar kedua. Nah ini ngelehnya lilai. Allahu Samad, Allah itu apa tadi? Artinya tempat bergantung kepada seluruh makhluk. Maka dalam penerjemah lain ada Allahu Samad, Allah tempat memohon. Nah ya ini nih tempat memohon, ya kita bergantung kepada Tuhan. Jadi kita minta tolong lawan Tuhan. Nah lalu di kalimat ahadnya ini kita nang maulah objek kita diingarani al-ikhlas. Sebab Allah itu asa pada jar, asa pada sifat, asa pada perbuatan. Artinya hanya perbuatan Allah Ta'ala apa-apa yang terjadi nih. Jadi lalu kita sembahyang itu karena artinya Allah Ta'ala yang berbuat meringankan hati sembahyang, maulah sanggup. Nah kalau sudah kayak itu, lalu sembahyang itunya kada tak pikir pahala lagi. Dan hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang bersifat baka. Nah lalu di situnya kita diri itu lalu merasa rendah, lalu merasa takutan. Hanya Allah yang bisa menyiksa. Kalau Tuhan menyiksa, ada yang lain kau membentuk. Allah Maha berkuasa. Nah lalu sudah tak ke situ, lalu ini beramal itu jadi ikhlas. Allah Ta'ala aja yang memberi
memasukkan ke surga. Lalu biar beramal, amunnya hendak dimasukkan ke neraka tena, lalu hendak mati itu talimbah pikiran. Nah, jadi lalu sudah taranungi ke situ, lalu beramal itu lantaran takut lawan Tuhan aja lagi. Lalu wajarlah di sana nih surah Al-Ikhlas ini. Lam yalid, nah mana tadi? Jadi Allah Samad, Allah tempat memohon. Ya tempat berlindung sah juga. Jadi As-Samad itu tempat memohon, atau As-Samad hanya tempat berlindung. Ada arti As-Samad itu artinya Tuhan tuh kada mempunyai rongga, kada mempunyai paruh, bisa juga. Lam yalid sidin kada berenak. Lalu amun Nabi Isa itu dipadahkan anak Tuhan, lu salah udah. Walam yulad, dan Tuhan tuh kada direnakakan. Amun direnakakan tuh artinya Tuhan kada bersifat kidam, tidak direnakakan. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Nah, jadi ukungulu ahadun tuh apa kedudukannya dah? Isim yakun. Artinya itulah, dan tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan dia. Isim yakun. Hah? Isim yakun. Isim yakun mu'akh didiakan. Jadi kita paling lah, walam yakun ahadun kufuwan lahu. Ciri E. Walam yakun 1, ahadun 2, kufuwan 3, lahu 4. Walam yakun, dan tidak adalah seseorang atau sesuatu kufuwan yang menyamai lahu baginya. Taga ini disusun di paling-paling supaya sama ujungnya dal. Paham kan? Paham. Nah, isim yakun. Jadi habar yakunnya mana nape? Kupuan. Kupuan itu artinya kupo, sakupo. Artinya cakap ibarat tukang gunting, ibarat kayak bibinian itulah. Usahanya bahuma. Lalakian yang memarahi bahuma juga itu sakupo ngarannya. Sama napa? Sama gelagat. Ibarat ikan pedagang lalu mengambil bini pedagang juga sakupo. Ibarat ikan pegawai kada mau berbini petani pegawai juga sakupo. Artinya sama. Jadi tidak ada sesuatu atau ahadun itu kan artinya ahadun apa artinya ukung lo 1 kah? 1. Dan tidak ada lah satupun kufuwan yang menyerupai lahu bagi Allah. Nah ini dalil sifat apa ini? Dalil sifat apa ini? Sifat Isa. Hah? Isa. Ini dalil sifat apa kira-kira apa ini? Sifat 20. Dalil sifat apa ini? Ngomong lo Pak. Wahdaniyat. Dalil apa? Wahdaniyat. Kamu dalil? Mukhalafatuh besalahan sidin bagi segala yang baik, dan tidak ada dan tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya atau yang sebanding dengannya. Berarti dalil mukhalafatuh nang qul huwallahu ahad itu hanya dalil wahdaniyat.
Qul huwallahu ahad itu dalil wahdaniyat, dalil apa? Dalil Quran. Kada dalil akli ini, dalil Quran. Mun dalil akal, mun Tuhan berdua, tentu alam ini rusak, itu dalil akal. Ada ini dalil nakli juga nih, ini dalil kutipan di Quran. Tidak ada ahadun walam yakun ahadun kupuan yang menyerupai lahu bagi Allah. Jadi kupuan itu habar, isimnya ahadun, cuma isim didudiakan supaya sama hujungnya dal beritaan. Nah, jadi ngarani surah Al-Ikhlas tadi karena di sini kita mengasahkan perbuatan Tuhan, hanya Tuhan yang berbuat, yang maulah kita dirajinakannya sembahyang. Itu hanya Tuhan yang berbuat itu dah. Hanya Tuhan yang memasukkan ke surga. Nah, lalu sudah tabayang ke situ, ada kemungkinan lagi nya kada mengharap pahala, hanya mengharap keridaannya aja bama. Lalu disitulah dia ngarani surah Al-Ikhlas. Allahu samad itu habar, samad. Allahu mubtada, lam yalid itu hukumnya yalid itu apa? Mana pe? Ya, karena ada lam masuk. Tapi kalau dibawakan dengan lamnya apa? Tidak telah. Jadi tidak pernah berenak. Kalau lan itu ingat okong lo tulis, lan itu tidak akan. Lan itu tidak akan. Itu deh. Lan itu tidak akan lah. Kalau lam bisa kita arti lan itu tidak akan lah. Lan tidak akan. Lan tanalul birra tidak akan. Nah, tidak akan. Kalau lam tidak telah atau tidak pernah. Tidak telah atau tidak pernah. Tidak telah berenak. Nah, jangan tidak akan berenak, karena itu harus lan. Lan tidak akan. Kalau lam tidak telah berenak, kada bisa berenak. Ini nih. Lam yalid tidak telah berenak, kada tidak pernah berenak. Walam yulad dan tidak diperanakan. Ini fiilnya majhul apa? Walada yalidu wiladatan. Nah, melahirkan. Walada yalidu wiladatan, berenak. Walada, nah, yalidu wiladatan, melahirkan. Wiladatan. Walidun lalakian yang berenak berarti apa? Walidatun bibinian yang berenak berarti mama. Cuma napi nang bedahulu berenak pada betianan napa? Berenak dulu nyer betianan. Dapat kayak kamu. Itu benih kancang dulu ditanam, lalu berenak banyak kalau itu parak berbuah sudah aja betianan benih kok kan. Ada yang berenak sekali berenak banyak kan, belaki kada minai
itu adalah hutang. Hutang mau kalau berenak. Tapi kan dari sini laki. Banyak anaknya hutang. Nah asalnya 1.000 bisa 5.000. Tuh mau minai berenak. Jadi hubungan surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq di mana samanya nih? Surah Al-Ikhlas itu menegaskan kemurnian keesaan Allah. Sedangkan surah Al-Falaq memerintahkan agar semata-mata kepadanya lah manusia atau orang memohon perlindungan dari segala macam kejahatan. Itu nah. Allah Ta'ala kan Maha Esa. Sedangkan surah Al-Falaq itu hanya kita kepada Tuhan memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu hubungannya nih. Jadi antara surah lawan surah ada hubungannya. Jadi keseimbangannya dah. Nah kayaknya ada surah Allah. Wallahu a'lam. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah jadi ngatakan ukong tadi ahadun itu isim ya yakun, cuma dia hendak badudi supaya kalimat itu badi indah. Munang dia walam yakun ahadun lahu kufuwa kada indah itu. Jadi lawan ilmu badi tak pelampang. Jadi nang ayat pertama hujung nadal dia harus del juga nih. Lalu didudiakan isim tadi boleh aja nih kan kaidah nih. Jadi mana dangannya isim yakun tuh boleh aja dia didudiakan habar dahulukan dalilnya ya di surah Al-Ikhlas tadi. Paham kok lo? Tapi paham ah? Kamu dia biar kena paham dulu ya. Amin paham ada. Ya ta wallahu alam. Apa kita men tar saita malam Sabtu nih pindah kuliran. Tapi tabarungan wajib panggul tadi. Tabarung sembahyang hajat. Nah, namun malam Sabtu kena sembahyang hajat pulang lah berpindah. Harli mana kata kesini tadi? Di asrama ada. Mamanya jadi deh. Di mana di Sian Gentung lah? Di mana? Kalau bini di awal di tak. Oh, napanya di situ? Situ gak ngangkat anak loh. Jadi mama aja tak. Ada, ya kami diangkat anak jadi siapa di sini? Jadi walam yakun tadi dalil mukhalafah. Qul huwallahu ahad dalil wahdaniyah. Yang mana jadi mutalah itu bisa kita cuma ayatnya di berarti kan. Mana manpuel men kada dibawai kah? Manpuel sama kada? Hah? Bawai kena lawan koin. Koin bawai juga minai.
Ini buat asrama jual